Pernahkah kamu merasa sangat mencintai seseorang, lalu dalam hitungan menit perasaan itu berubah menjadi amarah atau kebencian yang intens? Bagaimana jika emosi kamu melonjak ekstrem tanpa peringatan, sulit dikendalikan, dan terasa seperti mengambil alih seluruh pikiranmu? Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini sering dianggap sebagai drama atau sikap lebay. Padahal kenyataannya, ini bukan soal emosi yang dibuat-buat. Ini adalah kondisi psikologis yang nyata dan serius, namun seringkali disalahpahami oleh lingkungan sekitar. Inilah yang dialami oleh sebagian orang dengan asterisk. Asterisk, borderline personality disorder. Asterisk, sebuah kondisi ketika emosi tidak lagi berada di bawah kendali, melainkan menguasai hidup seseorang sepenuhnya. Borderline Personality Disorder atau BPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh emosi yang sangat intens dan sulit dikendalikan. Hubungan yang cenderung tidak stabil, serta ketakutan mendalam akan ditinggalkan. Perasaan bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Seseorang dengan BPD dapat merasa sangat terhubung, mencintai dengan penuh, lalu tiba-tiba merasa terluka, marah, atau menjauh hanya karena pemicu yang bagi orang lain terlihat sepele. Pola ini sering membuat hubungan terasa melelahkan, baik bagi penderitanya maupun bagi orang di sekitarnya. Istilah borderline berasal dari konsep lama dalam psikologi yang menggambarkan kondisi seseorang berada di batas antara neurosis dan psikosis. Bukan berarti penderita BPD kehilangan kontak dengan realitas, melainkan emosi dan respons batin mereka berada pada tingkat yang sangat ekstrem. Mereka merasakan segalanya lebih kuat, kesedihan terasa lebih dalam, cinta terasa lebih intens, dan rasa takut terasa jauh lebih mengancam. Dunia emosional mereka berjalan dengan volume yang selalu tinggi. Yang penting untuk dipahami, BPD bukanlah kelemahan karakter, bukan pula bukti bahwa seseorang tidak cukup kuat secara mental. Ini juga bukan sekadar sifat terlalu sensitif. BPD adalah kondisi psikologis yang nyata, kompleks, dan seringkali berakar pada luka emosional yang panjang. Di balik ledakan emosi yang terlihat, biasanya ada rasa takut, kekosongan, dan kebutuhan untuk merasa aman yang belum pernah benar-benar terpenuhi. Salah satu ciri paling menonjol dari borderline personality disorder adalah kehidupan emosional yang terasa seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Emosi bisa berubah sangat cepat dalam waktu singkat. Bahagia bisa berganti menjadi marah, sedih, atau putus asa hanya karena satu ucapan, satu pesan yang tidak dibalas, atau satu ekspresi wajah yang terasa berbeda. Reaksi ini seringkali muncul bukan karena kejadian besar, tetapi karena hal-hal kecil yang memicu rasa terluka yang mendalam. Ketakutan akan ditinggalkan menjadi pusat dari banyak perilaku. Sebuah keterlambatan, perubahan nada bicara, atau jarak kecil dalam hubungan bisa terasa seperti ancaman besar. Akibatnya, hubungan sering berjalan di antara dua kutub yang ekstrem. Seseorang bisa dipuja dan dianggap segalanya, lalu dalam waktu singkat dianggap menyakiti atau mengkhianati. Pola cinta dan benci ini terjadi dengan intensitas tinggi dan seringkali melelahkan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk meredakan emosi yang terasa tak tertahankan, sebagian penderita BPD bertindak secara impulsif. Bisa berupa belanja berlebihan, perilaku seksual berisiko, ledakan amarah, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Di balik semua itu, sering tersembunyi perasaan kosong yang dalam dan kebingungan tentang siapa diri mereka sebenarnya. Identitas terasa rapuh, mudah berubah tergantung situasi dan orang di sekitarnya. Di titik ini, muncul pertanyaan yang tidak nyaman untuk direnungkan. Apakah kamu mengenal seseorang seperti ini? Atau justru melihat potongan diri kamu sendiri di dalamnya? Banyak penelitian dan pengalaman klinis menunjukkan bahwa borderline personality disorder jarang muncul tanpa latar belakang luka emosional yang dalam. Akar masalahnya seringkali berawal dari masa kecil, ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi secara konsisten. Pengabaian emosional, kekerasan fisik atau verbal, serta pola asuh yang berubah-ubah dapat membentuk perasaan bahwa dunia adalah tempat yang tidak aman. Anak belajar bahwa kasih sayang bisa datang dan pergi tanpa peringatan, dan rasa aman menjadi sesuatu yang rapuh. Seiring waktu, pengalaman ini memengaruhi cara otak mengatur emosi. Sistem pengendali emosi bekerja terlalu intens, sehingga reaksi terhadap stres, penolakan, atau konflik menjadi jauh lebih kuat dibandingkan orang lain. Hal-hal kecil terasa besar,
dan emosi muncul seolah tanpa filter. Bukan karena kurangnya kontrol diri, tetapi karena sistem batin mereka terus berada dalam mode waspada, seakan bahaya bisa muncul kapan saja. Lingkungan dan hubungan yang tidak aman kemudian memperkuat pola ini hingga dewasa. Ketakutan akan ditinggalkan menjadi bagian permanen dari cara memandang hubungan. Setiap jarak terasa mengancam, setiap perubahan terasa seperti awal kehilangan. Di titik ini, penting untuk ditegaskan bahwa BPD bukanlah sebuah pilihan. Ini bukan sikap yang disengaja, melainkan hasil dari luka emosional yang tidak pernah benar-benar sembuh dan terus memengaruhi cara seseorang merasakan, berpikir, dan bertahan hidup. Borderline personality disorder seringkali disalahpahami karena perilaku yang tampak di permukaan mudah dinilai secara sepihak. Ledakan emosi, perubahan sikap yang drastis, atau kebutuhan akan perhatian sering dianggap sebagai bentuk manipulasi. Tidak jarang penderita BPD dicap drama, berlebihan, bahkan toksik. Seolah semua yang mereka lakukan adalah pilihan sadar untuk mengacaukan hubungan. Penilaian ini membuat mereka kerap disalahkan atas emosi yang sebenarnya tidak mereka pahami sepenuhnya. Yang jarang terlihat adalah apa yang terjadi di dalam diri mereka. Banyak penderita BPD sebenarnya sangat sadar bahwa emosi mereka terasa terlalu besar, terlalu cepat berubah, dan sering tidak proporsional dengan situasi. Mereka tahu reaksinya berlebihan, dan seringkali menyesal setelahnya. Namun, kesadaran itu tidak otomatis memberi kemampuan untuk menghentikannya. Emosi datang seperti gelombang besar yang menyapu sebelum sempat dipikirkan. Inilah sebabnya, stigma menjadi begitu menyakitkan. Alih-alih mendapatkan pemahaman, penderita BPD justru merasa semakin sendirian dan tidak dipahami. Padahal yang mereka butuhkan bukan penghakiman, melainkan ruang aman untuk belajar mengelola emosi yang selama ini terasa liar dan menakutkan. Tanpa pemahaman ini, BPD akan terus terlihat sebagai masalah sikap, bukan sebagai kondisi psikologis yang nyata. Pertanyaan tentang apakah borderline personality disorder bisa disembuhkan sering muncul, dan jawabannya perlu disampaikan secara realistis sekaligus menenangkan. BPD bukan kondisi yang hilang begitu saja, tetapi kabar baiknya adalah BPD bisa dikelola. Dengan pendekatan yang tepat, banyak penderita mampu menjalani hidup yang jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Tujuannya bukan menghapus emosi, melainkan belajar mengendalikannya agar tidak lagi merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Salah satu terapi yang terbukti efektif adalah Dialectical Behavior Therapy atau DBT. Terapi ini membantu penderita mengenali, menerima, dan mengatur emosi yang intens, sekaligus membangun keterampilan untuk menghadapi stres dan konflik tanpa reaksi impulsif. Selain DBT, terapi yang berfokus pada regulasi emosi juga berperan besar dalam membantu seseorang memahami pola pikir dan reaksi batin yang selama ini berjalan otomatis. Yang sering luput disadari adalah bahwa banyak penderita BPD mengalami perbaikan signifikan seiring waktu. Emosi memang tetap terasa kuat, tetapi tidak lagi sepenuhnya menguasai diri. Dengan dukungan yang tepat, kesabaran, dan proses yang konsisten, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang emosi setiap hari. Ada harapan yang nyata, dan itu dimulai dari pemahaman bahwa perubahan memang mungkin terjadi. Jika kamu hidup dengan borderline personality disorder, ada satu hal penting yang perlu kamu dengar dengan jelas. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal sebagai manusia, dan kamu tidak sendirian dalam pengalaman ini. Emosi yang terasa terlalu besar bukan tanda bahwa kamu berlebihan, melainkan tanda bahwa sistem batinmu bekerja dengan intensitas yang berbeda. Apa yang kamu rasakan itu nyata, dan rasa sakit yang muncul bukan sesuatu yang perlu disangkal atau dipermalukan. Di sisi lain, bagi mereka yang hidup atau berhubungan dekat dengan seseorang dengan BPD, pemahaman menjadi kunci. BPD membutuhkan kombinasi antara batasan yang sehat dan empati yang tulus. Empati tanpa batasan bisa melelahkan, sementara batasan tanpa empati terasa kejam. Yang dibutuhkan bukan penghakiman, bukan label negatif, melainkan kesadaran bahwa perilaku yang sulit seringkali berakar pada ketakutan dan luka yang dalam. Ketika ruang aman dan pemahaman mulai tercipta, perubahan menjadi lebih mungkin. BPD bukan tentang siapa seseorang itu, tetapi tentang apa yang mereka alami. Dengan dukungan yang tepat, hubungan bisa menjadi lebih sehat, dan individu dengan BPD bisa belajar hidup berdampingan dengan emosinya tanpa terus-menerus dikendalikan olehnya.
Jika kamu hidup dengan borderline personality disorder, ada satu hal penting yang perlu kamu dengar dengan jelas. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal sebagai manusia, dan kamu tidak sendirian dalam pengalaman ini. Emosi yang terasa terlalu besar bukan tanda bahwa kamu berlebihan, melainkan tanda bahwa sistem batinmu bekerja dengan intensitas yang berbeda. Apa yang kamu rasakan itu nyata, dan rasa sakit yang muncul bukan sesuatu yang perlu disangkal atau dipermalukan. Di sisi lain, bagi mereka yang hidup atau berhubungan dekat dengan seseorang dengan BPD, pemahaman menjadi kunci. BPD membutuhkan kombinasi antara batasan yang sehat dan empati yang tulus. Empati tanpa batasan bisa melelahkan, sementara batasan tanpa empati terasa kejam. Yang dibutuhkan bukan penghakiman, bukan label negatif, melainkan kesadaran bahwa perilaku yang sulit seringkali berakar pada ketakutan dan luka yang dalam. Ketika ruang aman dan pemahaman mulai tercipta, perubahan menjadi lebih mungkin. BPD bukan tentang siapa seseorang itu, tetapi tentang apa yang mereka alami. Dengan dukungan yang tepat, hubungan bisa menjadi lebih sehat, dan individu dengan BPD bisa belajar hidup berdampingan dengan emosinya tanpa terus-menerus dikendalikan olehnya.